Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita pertemuan ke-7 ini ya, Iya, Pak. terkait tentang rangkaian RLC ya. Nah, di mana daya pada rangkaian RLC ini merupakan perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir ya. Di mana secara matematis pada umumnya P sama dengan P kali I, tegangan kali arus ya. Daya dikatakan positif ketika arus yang mengalir bernilai positif ya. Artinya arus mengalir dari sumber tegangan menuju rangkaian. Kemudian daya dikatakan negatif ketika arus yang mengalir bernilai negatif, artinya arus mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan. Daya sesaat merupakan daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus ya. Ini contohnya ya, contoh latihan di mana jika sebuah komponen dilewati arus sebesar IT sama dengan 10 sin 30 T ampere dan tegangan VT 50 sin 30 T tambah 30 derajat, maka daya yang muncul saat T sama dengan 1 detik. Jadi dayanya P sama dengan V kali I. 10 sin 30 TX kali 50 sin 30 T tambah 30 derajat. Hasilnya adalah 500 dibagi 4 dikali dengan akar 3 ya. Daya rata-rata merupakan daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik waktu ya terhadap keseluruhan. Ini merupakan daya rata-rata pada komponen L ya, lilitannya ya. Di mana arus pada tegangannya sama dengan Vm sin omega T. Ini ya, tegangannya. Ini arus yang mengalir. Nah, untuk arus pada komponen indikatornya, persamaannya ini ya, ini persamaannya, sehingga dayanya min setengah Vm Im sin 2 omega T. Ini gambar grafiknya, ya. Grafik yang putus-putus adalah P, yang ini tegangan V, yang ini grafik I-nya, arusnya. Dari grafik tadi ya, dari grafik ini dapat disimpulkan ketika tegangan dan arusnya positif, maka dayanya positif. Berarti energi mengalir dari sumber ke induktor. Ya, demikian juga ketika tegangan dan arus negatif. Tetapi pada saat tegangan dan arusnya bertanda berlawanan, maka dayanya negatif. Berarti energinya mengalir dari induktor ke sumber tegangan, ya. Jadi daya rata-rata pada komponen L itu sama dengan 0. Nah, kemudian daya rata-rata pada komponen C-nya, kapasitor ya. Ini persamaannya, di mana dayanya persamaannya setengah, hasilnya ya, setengah Vm Im kali sin 2 omega T. Ini dia gambar grafiknya. Kemudian daya rata-rata pada komponen C itu sama dengan 0. Ini kita turunkan ya, integralnya, hasilnya P sama dengan 0. Kemudian daya rata-rata pada komponen R, tahanan, resistansi. Ini persamaannya, arus pada komponen resistansi, sehingga P dayanya adalah setengah Pm Im dikali 1 kurang cos 2 omega T. Ini gambar grafiknya ya. Nah, kemudian daya rata-ratanya setelah kita turunkan persamaannya tadi, hasilnya P sama dengan setengah Vm Im ya. Kita lanjutkan lagi ya, terputus tadi ya.
Kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Tadi kita sampai resistansi ya, ini ya persamaannya setengah VMIM untuk resistansinya, daya pada rata-rata resistansi. Kemudian daya rata-rata secara keseluruhan pada komponen R, tadi setengah VMIM hasilnya sama dengan V efektif arus efektif. Nah, untuk komponen L dan C ya dapat kita ambil rumus umumnya, PT sama dengan VM sin omega T, IT-nya adalah IM sin omega T ya. Di mana ya nilai tetanya ini tergantung dari komponen induktor atau kapasitor ya. Baik kapasitornya bertanda positif dan induktornya bertanda negatif. Nah, ini untuk nilai efektif RMS-nya ya. V efektif sama dengan VM dibagi akar 2 dan I efektif arus efektif IM dibagi akar 2. Baik, demikian sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau sudah cukup paham? Gimana? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik ya. Demikian berarti ya. Kalau sudah paham, terima kasih semua atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, minggu depan kita udah UTS ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.